Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Imam Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, episode kedua. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memuliakan, menghormati, bahkan mencintai, setia kepada Al-Hasan. Demikian pula Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ada riwayat ketika itu saat Umar menjadi khalifah, dia mencatat nama-nama sahabat yang berhak mendapat santunan negara. Beliau memasukkan Al-Hasan dan Al-Husain di dalam deretan sahabat yang mengikuti perang Badar yang mendapatkan 5.000 dirham sebulan. Semua para sahabat, orang-orang dekat Nabi Muhammad SAW, sangat mencintai Al-Hasan juga Al-Husain. Ibnu Sa'id meriwayatkan bahwasanya apabila Al-Hasan bin Ali salat subuh di masjid, selesai salat, beliau duduk di tempat salat dan berzikir hingga matahari meninggi. Para tokoh dan orang-orang yang terkemuka duduk berbincang-bincang bersama beliau. Kemudian beliau pulang dan menemui Ummahatul Mukminin untuk mengucapkan salam kepada mereka. Kadangkala Ummahatul Mukminin, para istri Nabi itu, memberi bingkisan buat beliau. Baru setelah itu beliau pulang ke rumah. Beliau menunaikan haji 25 kali dengan berjalan kaki, sementara unta-unta itu dituntun di depan beliau. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Beliau Al-Hasan bin Ali memiliki kemuliaan yang sangat agung. Muhammad bin Sirin berkata, kadangkala Al-Hasan bin Ali memberi seseorang hadiah sebesar 100.000 dirham. Kalau sekarang mungkin ada 100 juta. Para ahli riwayat juga mengatakan bahwa beliau, Al-Imam Hasan bin Ali, banyak menikah. 4 orang istri hampir setiap hari atau setiap saat selalu menyertai beliau. Beliau suka kawin cerai. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau telah menikahi 70 orang wanita. Mereka juga menyebutkan bahwa beliau juga mentalak 2 istri dalam sehari. Ada kisah seorang dari Bani Asad, ini istrinya Sayyidil Hasan, dan seorang dari suku Fazariyah, itu juga istrinya Imam Hasan. Lalu beliau, Imam Hasan, mengirim hadiah kepada keduanya masing-masing sebesar 10 dirham dan 1 drum madu. Beliau berkata kepada pelayan atau asistennya, coba dengarkan apa komentar mereka berdua ketika saya ceraikan. Adapun wanita dari suku Fazariyah mengatakan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Ia mendoakan kebaikan untuk Al-Hasan bin Ali. Adapun wanita dari Bani Asad, dia malah bernyanyi kesedihan. Hadiah yang sedikit dari kekasih yang pergi. Pelayan itu menyampaikan apa yang didengarnya kepada Al-Hasan. Lalu beliau rujuk kepada wanita Bani Asad yang menyanyi seperti itu dan meninggalkan wanita Fazariyah. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada para penduduk Kufah, penduduk Kufah, janganlah nikahkan dia, kalian jangan mau, karena dia suka mentalak istri kalau kalian punya anak perempuan. Mereka para penduduk Kufah malah menolak seruan boikotnya ayahnya sendiri. Mereka berkata, demi Allah wahai Amirul Mukminin, sekiranya ia datang meminang kepada kami setiap hari, niscaya kami akan nikahkan ia kepada yang ia sukai. Karena apa? Karena keinginan kami mendapatkan hubungan keluarga dengan Rasulullah SAW. Ada kisah yang lain lagi. Imam Hasan bin Ali suatu hari meminang Haulah binti Mazhur bin Zaban al-Fazariyah.
sementara ayah Khawlah tidak ada di tempat. Akhirnya Khawlah menyerahkan persoalan ini kepada Hasan, hingga kemudian ia dapat menikahi Khawlah. Begitu mengetahui hal ini, ketika ayahnya sudah sampai di rumah, karena saat itu ayahnya pergi entah kemana, ayahnya pun berkata, orang seperti aku dikelabui terkait anak perempuannya. Ia pun datang ke Madinah, lantas menancapkan bendera hitam di masjid Rasulullah SAW. Maka tidak ada seorang pun dari Bani Qais di Madinah, melainkan ia masuk berkumpul di bawahnya. Kemudian kejadian ini sampai di telinga Hasan. Urus saja dia, kata Hasan. Maksudnya, ambil saja anakmu ini kalau kamu mau mengambilnya. Setelah mengambil anaknya, sang ayah pun keluar dari Madinah. Dan saat berada di Kuba, Khawlah memanggilnya dan berkata, wahai ayah, Hasan bin Ali itu pemuka para pemuda penghuni surga. Sudah, bertahanlah di sini. Jika ia masih membutuhkanmu, maka ia akan menyusul kita. Pada hari itu juga ayahnya mukim di Kuba, hingga kemudian Al-Hasan menyusulnya disertai Husain, Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Abbas. Akhirnya ia menikahkan putrinya dengan Hasan yang lantas membawanya pulang. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa Sayyidina Hasan juga tergesa-gesa di dalam meminang Khawlah, sementara ayahnya tidak ada di tempat. Dan Khawlah juga terburu-buru menerima pinangannya dengan menyerahkan urusan perwalian kepada Hasan sendiri atau kepada orang lain, wali hakim. Hasan pun akhirnya menikahinya. Akan tetapi ayahnya yang merupakan tokoh terpandang di antara kaumnya dan mempunyai kedudukan tidak menerima hal itu. Ia memendam rencana tidak terpuji di dalam hatinya dengan memasang bendera hitam di masjid dengan maksud agar kabilah dan kerabatnya berkumpul di sekitar benderanya. Di sini Hasan menyadari bahwa ayah Khawlah mempunyai hak dan pilihan sendiri, juga menyadari bahwa ia tergesa-gesa dalam melangsungkan pernikahan. Ia tidak melakukan penentangan, tidak pula bertindak sewenang-wenang. Ia mengembalikan Khawlah kepada ayahnya. Akan tetapi Khawlah sudah terlanjur jatuh cinta kepada suaminya, Hasan, yang merupakan pemuka para pemuda penghuni surga. Khawlah pun memanggil-manggil Hasan. Namun ternyata ayah Khawlah cukup cerdik dengan mengambil sikap yang sama. Ia tidak menyatakan penentangan, tidak pula bertindak sewenang-wenang. Ia menunggu di luar Madinah seraya berkata kepada putrinya, jika di hatinya masih ada rasa suka padamu, maka ia akan berusaha mencarimu. Dia akan kemari. Ternyata benar. Pada kali ini Hasan datang bersama orang-orang terpandang Ahlu Bait, lantas menikahi putrinya. Khawlah pun kembali bersama Hasan. Ini merupakan momentum yang dapat kita sampaikan kepada anak-anak kita di masa sekarang yang bersikukuh untuk melangsungkan pernikahan tanpa melibatkan keluarga mereka, juga tanpa memahami resiko-resiko dalam pandangan syariat, sosial, dan psikologi. Pernikahan adalah pemaduan antara dua keluarga, bukan hanya pemaduan antara dua orang saja. Abu Ja'far Al-Baqir berkata, seorang laki-laki datang menemui Al-Husain bin Ali meminta bantuan kepadanya untuk suatu keperluan. Lelaki itu mendapati beliau Al-Husain sedang beriktikaf. Kemudian Al-Husain menolak secara halus permintaan lelaki itu, karena memang Sayyidina Husain tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang itu. Lalu ia pergi menemui Al-Hasan dan meminta bantuan kepadanya. Al-Hasan memenuhi permintaan lelaki itu. Beliau berkata, membantu keperluan saudaraku fillah lebih aku sukai daripada beriktikaf sebulan penuh. Inilah kepribadian Al-Hasan yang sangat luar biasa. Kedermawanan beliau sangat patut dicontoh. Suatu hari Al-Hasan bin Ali berpesan kepada anak-anaknya dan keponakan-keponakannya, hei kalian, tuntutlah ilmu, karena pada hari ini kalian adalah anak-anak kecil, namun kelak kalian akan menjadi orang besar. Barang siapa yang tidak kuat hafalannya, hendaklah ia mencatat. Para sahabatku rahimakumullah, demikianlah sepenggal kisah masa muda
Imam Hasan bin Ali hingga beliau menikah. Dan kami akan melanjutkan ke episode ke depan dengan tema saat beliau diangkat menjadi khalifah dan ketika wafatnya. Semoga kisah ini menjadi berkah, menjadi bahan renungan bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.